ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Pujian ini menjadi satu komitmen kita. Bahwa kita rindu untuk melayani Tuhan, memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. Apa yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini Tuhan sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami Tuhan, untuk muji muliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan pujian kami indah dan berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Kau urapi Bapak Gembala yang jadi salon berkat, hingga firman yang disampaikan ini mendarat dalam hati kami. Firman-Mu bisa memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
Terima kasih doanya. Tuhan memberkati. Selamat melayani Pak Agus. Selamat malam saudara, shalom. Saya bahagia menyaksikan setiap anak-anak Tuhan di dalam perjalanan hidupnya terus mengikuti tuntunan Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap tetap mengutamakan ibadah, ya, mencari wajah Tuhan, karena sebagai orang percaya kekuatan kita adalah di dalam ibadah. Karena ibadah itu bukan cuma kita berjumpa Tuhan saja, tetapi ibaratnya satu peralatan elektrik itu terkait langsung, ya, dengan pensuplai powernya ini, ya, kabel listriknya ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang jadi kekuatan kita. Kalau kitanya kuat, saya katakan persoalan, masalah, kesulitan itu semua bisa dilalui. Yang percaya katakan amin itu. Ini saya minta semua anak Tuhan itu tanggap di situ. Maka di dalam banyak hal kita tidak perlu gentar, tidak perlu takut, asal menjadi komitmen kita bersama untuk benar-benar kita melangkah, mengikuti langkah Tuhan. Amin. Langkah Tuhan itu apa, Pak? Rencana Tuhan. Ya, keputusan-keputusan Tuhan. Kita akan baca hari ini natas Alkitab, ya, berkaitan dengan hal itu. Kita buka di dalam kitab Yunus pasal 1. Kita lihat kitab Yunus pasal 1, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ayat yang sangat populer dan kita telusuri bersama-sama hari ini. Pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kita baca bersama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Semua katakan amin. Kata pentingnya apa di sini, saudaraku? Iya, hidup secara umum saja itu penentuan Tuhan. Manusia diciptakan Tuhan ada di permukaan planet bumi. Kita semua, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ilmu alam ini, bagaimana bumi itu, ya, berada sebagai planet yang terus berjalan mengitari orbitnya. Nah, siapa yang menentukan ini? Tapi kenapa kita seringkali lupa dalam hal ini? Lebih-lebih waktu kita sedang dalam kesulitan. Waktu kita di dalam ujian, waktu kita seperti di perut ikan. Ya, itu menjadi satu pertanyaan besar, kenapa, bagaimana, sampai kapan? Nah, ini. Yang paling sering kalimat yang terakhir itu tadi, apa? Sampai kapan? Karena ini memang sifatnya manusia itu kalau yang tidak enak, yang menderita, yang sulit itu maunya gimana, Pak? Lama-lama atau cepat-cepat, Pak? Oh ya, cepat-cepat berlalu. Padahal semua itu ada di dalam penentuan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di sini, penentuan Tuhan. Hidup saya dan saudara sekarang ini jadi milik Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Perkenanannya lah, ini ya, kepanjangan kalimat. Jadi kita diizinkan masuk, masih berkesempatan ada di tahun 2020 ini. Maka pasti saya punya keyakinan itu. Pasti Tuhan pula, ya, yang menentukan ini, dan Tuhan juga yang menentukan semuanya di depan kita. Nah itu. Jadi bahasa Kristen seringkali kita dengar bahwa tidak ada yang terjadi itu sifatnya apa? Kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Noleh, enggak jawil, ke kiri ke kanan katakan enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan, Pak, ya. Malam ini saudara ada di sini, amin. Amin, enggak ada yang kebetulan. Semua itu ada di dalam penentuan Tuhan. Nah, kita ini modalnya apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, modalnya adalah mengikuti aja, percaya gitu.
tetap setia gitu. Jadi ini kan kisahnya di ayat yang ke-17 itu merupakan akhir dari drama panjang. Ya, kita semua tahu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum peristiwa perut ikan, ini pertanyaan murid sekolah minggu, nggak apa-apa. Sekarang jemaat Tabernakel, mari kita jadi anak-anak yang rendah hati semua, amin. Sebab yang anak-anak itu akan ditinggikan oleh Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pertanyaannya sederhana kira-kira. Kira-kira sebelum peristiwa perut ikan ini, Yunus itu taat atau tidak? Halo, sebelum peristiwa perut ikan ini, tidak atau ya? Nah, semua tahu kan, namanya murid sekolah minggu kan. Ketidaktaatannya apa? Halo, diperintah, iya kan? Diperintah ke Benjeng, nggak mau. Kenapa? Lagi apa? Banjir gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak taat. Perut ikan, kesulitan, penderitaan itu seringkali ya membuat satu pencelikan mata rohani. Membuat hati kita disadarkan. Membuat sikap kita ini akan lebih mudah untuk mengambil langkah berubah lebih baik lagi. Itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selalu masalah dan kesulitan itu ya merupakan hukuman. Tidak. Ya ini tidak taat kan, dia nanggung konsekuensi Pak. Oh iya, tapi konsekuensi didikan ajaran Tuhan itu lebih cenderung bernilai edukasi. Ya tak? Bernilai apa? Edukasi, pembelajaran. Tuhan itu bukan mengajar untuk menghancurkan. Dia mengajar anak-anaknya untuk apa saudaraku? Memulihkan. Memulihkan itu harusnya ke sana, kok jadi ke sana. Lah dibelokkan lagi, ayo ke sana, tetap ke sana. Kembali pada wujud, kepada jurusan, kepada keberadaan seperti yang semula dalam penentuan Tuhan. Itu. Ini Kristen tuh begitu. Makanya kita tidak boleh suudon sama Tuhan. Kita jangan underestimate sama Tuhan. Jangan lebih-lebih menjudge. Dan hari ini bicara tentang segala sesuatu itu atas penentuan Tuhan. Jangan ada yang nanti kemudian kenapa mesti begini. Ini penyakit. Ya bawaan. Bagi orang yang tidak beriman, tidak kenal Tuhan, sungguh-sungguh itu ya wajar, layak. Karena tidak kenal sifatnya. Kayak saudara ikut pelayanan saya, ikut mendoakan saya. Saudara kan kenal juga sifat saya. Kayak saya nuntun anak-anak rohani. Berpuluh-puluh tahun. Ya semakin kenal, nih kira-kira wataknya begini. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Nah kira-kira kalau perlu membentuknya gimana ini caranya. Itu yang tahu bapaknya ya, betul ya Pak Kusdiadi ya. Si orang tua tidak kenal anaknya. Ya sekarang saya bisa tanya kepada ibu-ibu di sini, bagaimana mencintai anak itu? Lebih murni sungguh-sungguh ibu kandung atau barangkali orang lain yang mesti merawatnya. Tentu kita sangat dapat itu berpikir, ya ibu kandung Pak, ya kadang-kadang terlihat seperti lebih kereng, lebih galak. Kok ada beberapa hal yang jangan, tidak boleh, ya, gitu ya. Si anak kecil ini minta coklat, padahal dia sendiri masih dalam keadaan apa? Sariawan. Seorang ibu akan berkata, lebih baik kamu nangis nak. Gitu kan, nangis saja. Daripada kuturuti ini, kuberi kamu coklat, ini tidak mendatangkan kebaikan buat kamu. Senang sesaat tetapi kamu juga yang menderita. Yang bisa tahu itu bahwa kalau ini diberikan, menderita itu orang tua.
Nah gitu saudara-saudara. Maka penggembalaan itu harus pakai ya hati Tuhan, keputusan Tuhan, penentuan Tuhan. Itu yang diambil. Ya, jadi saudara-saudara mesti kenal, tahu gitu. Itu saudara juga begitu mengenal. Oh, gembalaku itu begini. Apalagi tipikal saya itu istilahnya terbuka. Apa aja saya omong. Ya, apa aja saya omong. Ada hal-hal yang firman, kebenaran firman ini berkait dengan testimoni, kesaksian ini, yang berkait pendapat ini, saya jelaskan. Pendapat berdasarkan pengalaman, tapi ini di luar firman, kaitannya dengan tatanan hidup sehari-hari, apa, itu saya sampaikan ini. Ternyata banyak juga yang kemudian memberitahu kepada saya, betul Pak, apa yang Bapak sampaikan itu pernah berapa waktu silam itu, saya renungkan betul, saya ambil langkah, ternyata hasilnya juga bagus Pak. Itu. Ya syukurlah, kaitannya kesehatan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal-hal yang sepele gitu loh. Jadi berkat itu kan ya apa yang menurut saudara sedang alami, gitu loh ya. Ini sekedar itu saja. Kemudian bisa diikuti. Saudara kenal ini cara hidup saya itu gitu. Apa saja. Ya. Watak saya saudara tahu. Plus minus. Jangan saudara melihat saya itu, wah Bapak itu saya seperti Yesus. Waduh, waduh. Ya kan? Tapi kita semua pingin jadi seperti Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba cari yang sederhana. Gitu. Makanya ini hal yang kaitannya dengan kehidupan saya florkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saling kenal, saling tahu gitu ya. Nah, gitu, itu baru kemudian bisa menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kalau pendeta gampangan berpikir kesulitan itu hukuman, kesulitan itu apa coba ini terus ya. Sekarang kita lihat memang bahwa Yunus itu sebelum pasal 1 ayat 17 ya, sebelum peristiwa perut ikan dia adalah tokoh. Ya jujur kan kitab suci itu menceritakan ketidaktaatan. Tapi selalu Alkitab itu memberikan pelajaran. Enggak taat itu gini. Pasti harus diolah lagi. Jadi diolah lagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi semua kalau di dalam penentuan Tuhan kita lihat. Badai diukur sama Tuhan. Semua diukur sama Tuhan. Ucapkan bersama apa? Semua itu diukur. Penentuan Tuhan kok. Kalau diukur tidak akan hancur saudara, tidak akan. Kalau di anak Allah kan taat, tandanya kan ada kerinduan untuk taat. Kenapa mesti mentaati Allah? Sebab tahu semua itu ada di dalam penentuan Tuhan. Kalau kemudian sudah mengikuti pikirannya sendiri, apa? Dia Kristen, dia masih ke gereja, tapi mengabaikan kebenaran firman. Berarti harus melalui proses perut ikan. Nah itu, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka perut ikan itu bukan suatu kekejaman Tuhan. Dan kita lihat di sini, perut ikan yang saya maksud di Alkitab ini. Satu kesulitan, satu keadaan yang ya saudara-saudara. Tapi tadi saya bilang, karena penentuan Tuhan. Ya gelombang pasangnya diukur, apalagi saudaraku ini kasih Tuhan. Begitu ikan yang menelan Yunus, itu pun semua kan, saya sudah pernah khotbahkan dah itu. Ya, penentuan Tuhan itu ada. Sekarang masalahnya kita mau ngikuti tidak? Kadang kita itu kalau tidak dipaksa mengikuti langkah Tuhan, rada bandel. Itu ada orang-orang model kayak begitu. Rada bandel. Padahal ternyata karena di dalam perut ikan jauh lebih baik.
Andai kata kalau di dalam dasar laut yang dalam, tetapi Yunus di luar perut ikan. Ya apa kira-kira menurut sampean? Tolong bantuin mikir saya. So mulai enggak? Ya. Jadi, kadang yang kita pikir, kenapa kok mesti menghadapi yang begini? Andai kata penentuan Tuhan bukan yang begini ini tadi, mungkin jauh lebih dahsyat. Lebih sulit untuk proses pemulihannya. Jadi kalau gitu menurut saudara enak mana? Di perut, di dalam perut, atau di luar perut? Nah saudaraku ini kasih Tuhan ini. Apapun nanti. Yang penting kan siapnya. Kalau orang tidak siap itu masalah gitu loh. Bicara siap tidak siap. Ada raja yang memiliki kesiapan. Waktu aman kerajaannya tidak ada musuh dia bangun. Ya dia tinggikan tembok. Ya dia perkuat. Jadi ada waktunya. Enak di dalam perut ikan. Daripada di luar perut ikan. Nah penentuan, Tuhan membuat penentuan. Sekarang di perut ikan itu dibentuk, dipaksa untuk mengikuti penentuan Tuhan. Jadi Tuhan menentukan bisa meleset ketika kita keluar. Dari penentuan Tuhan itu karena atas dasar pilihan kita sendiri. Wah itu masalah. Ya salah satu masalahnya untung ini. Masih di cover sama Tuhan. Ya si Yunus itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Yunus ya sekarang udah ngikuti ya. Ngikuti karena dia mau tidak mau di dalam perut ikan. Lah perut ikan ini ada ikannya kan masa cuma perutnya dok saudaraku. Iya, ikannya ini mengikuti kehendak Tuhan. Maka ketika kita seolah-olah dibungkus dengan masalah, jangan saudara juga a priori terhadap masalah itu. Karena mau tidak mau, si masalah ini sendiri juga sedang mengikuti ketentuan Tuhan. Ya khotbah Yunus kan sering saudara dengar sudah kan. Tapi hari ini kan saudara melihat itu. Esensinya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Boleh kita minta. Ya. Untuk ya ini. Boleh wajar manusia teriak jerit. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi yang baik adalah ketika kita ada di situ. Kita mengambil langkah-langkah seperti yang Yunus lakukan. Sampai kisah ini dirilis sama Tuhan Yesus. Coba saudara buka di dalam Matius pasal 12. Bukan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Yunus. Oh tidak. Pasal 12 ayat 40 itu. Ayat ini dibaca dulu nanti. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Puji Tuhan. Ya. Apa Tuhan Yesus itu menyamakan diri? Apa sejajar? Karena ada pengkhotbah agama lain yang mengangkat itu. Tidak. Dia ingin menunjukkan kepada kita. Ada proses yang demikian. Akhirnya terjadi satu pemulihan. Ada campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Setelah yang bersangkutan itu mengikuti proses pemulihan dari Tuhan. Biar Tuhan katakan, Yunus di perut ikan, anak manusia itu di perut bumi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ini karena Yesus sedang mengangkat itu. Ini loh. Nah, apa yang dilakukan Yunus, Tuhan juga ingin tunjukkan kepada kita. Di dalam perut ikan itu di pasal 2 kitab Yunus, coba saudara buka apa yang dilakukan dan itu yang harus kita lakukan. Karena memang orang Kristen itu tidak bisa lepas dari 2 ayat 1 ini di dalam semua keadaan. Harusnya ini gitu loh. 2 ayat 1 Pak, Yunus. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 1, ayat yang ke-9 dan 10 Pak, silakan.
Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini, kayak kita kan. Yunus itu, waktu di dalam perut ikan dia berdoa sungguh-sungguh. Kita juga gitu. Contoh, waktu istri ya ngelarani itu, waktu mau bersalin ya. Suami kan, doa itu. Kalau Kristen kan itu ya. Tuhan tolong. Itu, tapi setelah lahir, si doa lagi enggak? Halo? Kan jangan waktu kita di tengah kesulitan saja. Ya, doa, sembahyang, janji, ya memenuhi nasar itu. Biasanya Kristen konservatif itu kalau saya bicara nasar itu, gimana Pak Nasar, andaikan saya itu begini, apa yang harus saya lakukan untuk saya bayar lagi ini? Dikaitkan kolektor, kaitkan perpuluhan dan sebagainya. Yang sebetulnya sederhananya itu, esensi dari pemenuhan nasar itu, Tuhan cuma minta ketaatan dan kesetiaan kita. Itu adalah membayar nasar yang paling baik. Udah konkret di dalamnya. Di sebuah keadaan ketika engkau menyuruh aku kemana, ketika engkau ya membuat penentuan untuk aku mengerjakan, melakukan ini, tolong Tuhan, mampukan aku mengerti untuk aku juga mentaati. Karena sebetulnya modalnya anak Tuhan itu cuman ini. Saudaraku ini kasih Tuhan. Taat. Begitu ngikuti langkah Tuhan setelah lewat proses perut ikan ini. Kan kita lihat itu. Di pasal 3-nya kisah dari seorang Yunus itu, apa yang terjadi? Ada hal-hal yang didambakan Tuhan terjadi. Penyelamatan Niniwe terjadi. Itu karena ketaatan anak Tuhan. Tidak mustahil Indonesia ini penuh berkat. Karena ketaatan saya dan saudara. Amin. Kota di mana kita ada ini, dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Orang pada dilepaskan dari cengkeraman setan yang terkutuk, iblis demit. Karena ketaatan saya dan saudara. Berpikir untuk aku mau taat. Apa sih dalam hidup ini yang praktis untuk bisa jadi manfaat bagi orang lain gitu. Ya kayak contoh sederhana itu tadi. Ada upaya-upaya. Ojo, ini ngarepkan orang ini mbok ya harusnya kan ya kita ini baikan. Wong dia ini kan posisinya gini kok malah umpamanya kok melengos dengan. Jangan dibalas melengos. Tuhan kan bilang balas baik. Kejahatan itu balas dengan kebaikan. Ada sesuatu dalam kehidupan ini, makanya Kristen itu bukan teoritis, tetapi praktis. Maka ketika orang tuh ngomong apa, ketika orang itu melangkah apa, itu bagi saya, oh orang ini begini. Ya. Jadi saudara kadang saya itu nyampaikan guyonan sendiri, pari keno, itu saya baca sudah ini orang. Lo jangan lihat, oh bapak ini yang punya indera keenam, enggak ada itu, enggak ada urusan itu urusan lain lah. Tetapi semakin bertambahnya waktu diberi pemahaman gitu loh. Iya. Untuk hidup itu gini, oh ini orang ngomong gini, oh orang melangkah gini, oh. Orang ini tipe tekun, setia, dia peduli. Atau ya ada orang mana yang menguntungkan, ya udahlah jadi hoping, tidak peduli lagi. Bahkan kadang ada orang tua ditinggalkan kenapa? Oh kurang menguntungkan. Tetapi ini oh kawan, ini sahabat ini. Umpamanya saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan bukan karena indera keenam. Ada orang yang berpikir gitu tentang saya. Enggak. Ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Langkah hidup orang yang mau membayar nasyar itu, aku mau setia, aku mau dengar suaramu Tuhan. Amin saudara, pada tegang ini saya ngomong gini nih.
Kita lihat 1 Samuel dulu dah pasal 15. Ben gak tegang amat. Dilu ngono kan biasa rotok reda, Saudara. 15 ayat 22. 1 Samuel. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Ini bicara konteks mengikuti langkah Tuhan. Gitu. Sampai digambarkan ini. Jadi dulu saya tuh kalau tanya jawab ada orang Kristen yang tanya lah kesimpulan. Pak Nasar saya itu pernah bernasar begini. Alah terlalu jelimet gitu ya. Membayar nasarku dengan korban ini. Apa sih yang diminta Tuhan? Setia mengikuti langkah Tuhan. Pasti selamat saudaraku. Selamat apa? Surga, itu sudah pasti. Selamat apa? Rumah tanggamu. Selamat apa? Ekonomimu. Selamat apa? Kesejahteraanmu tidak akan terusik. Yang percaya katakan amin. Itu, ini keselamatan itu. Aku mau mengikuti langkah Tuhan. Nah itu, ikan aja mengikuti langkah Tuhan. Gelombang yang kencang aja mengikuti penentuan langkah Tuhan. Mana arah ikan itu? Ya pergi ya di laut yang begitu dalam. Itu dalam penentuan akhirnya waktu sudah nelen Yunus mengikuti penentuan Tuhan, minggir. Coba kita lihat ini. Ini sampai urusan privasinya ikan ini sendiri dia persembahkan. Udah Tuhan gimana? Minggir. Apa ya sama dengan bohong. Kalau dimuntahkan dari perut ikan tapi di laut lepas, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya kalau langsung disasar sama hiu gitu yang jadi sup sirip ikan hiu gitu, tapi kan dalamnya ada Yunusnya. Ya sama aja keluar dari paus barangkali ini ya. Perut ikan apa? Ya shark ini ya hiu ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus Tuhan itu, aduh luar biasa. Makanya dari situ pelajaran, yuk pelajaran. Ketika engkau sedang satu saat menghadapi sesuatu yang sangat-sangat di luar ekspektasimu, harapanmu. Kak hujan, enggak panas Pak, enggak mimpi kami harus mengalami ini. Itu bisa hal yang menyenangkan, ada hal yang kurang menyenangkan. Tapi saya selalu bilang semua atas penentuan Tuhan. Kalau ada hal yang berkait dengan keberlanjutan, semua diukur sama Tuhan. Tidak mungkin tidak. Tugas kita yuk kita belajar. Pada sama ikannya ini juga kita patut lihat, wah ini ya langkahnya ini, arahnya kemana ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Padahal model ikan itu ada proses migrasi segala macam kan. Walaupun tanpa melibatkan imigrasi kantor saudaraku. Itu ya mungkin dia arahnya mau ke arah Australia sana gitu terus di stop Tuhan. Jangan minggir deketi dengan Pulau Raas Madura gitu. Belok dia. Nah anak Tuhan tuh ayo kita mau belajar. Hari ini ketika engkau kesentuh ada bagian hal hidup yang selama ini engkau sedang menjalani sesuatu kekurang setiaan. Dan ada yang ketidaktaatan mengikuti langkah Tuhan. Katakan Tuhan tolong jamah ubah aku. Aku mau ikuti kehendak-Mu, langkah-Mu Tuhan. Karena ini ciri wanci sebetulnya. Untuk setia mendengar suara Tuhan dan mengikuti. Itu tandanya anak Tuhan yang sebenarnya. Ayat penutup Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27 saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yang percaya katakan amin. Dikenal Tuhan itu luar biasa. Amin saudaraku. Di dunia ini banyak miliatan manusia. Tapi mata Tuhan tidak mustahil tertuju kepada sekelompok orang yang sudah dikuduskan. Ya di keluarga Tabernakel malam ini. Amin. Kenapa? Karena saudara memang rindu datang ke sini itu tuh bukan urusan lain. Rindu saya dengar suara Tuhan, komando dari Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan, itu domba Tuhan.
Tapi tidak cukup mendengar. Yang kalimat terakhir apa dikatakan? Mengikut. Itu. Syukur-syukur kita minta jangan pakai proses perut ikan. Amin saudaraku. Cukup perut ayam saja. Iya kan? Jangan perut ikan Tuhan. Tidak mustahil. Saya mendengar kesaksian dari banyak orang. Ketika dia menerima tuntunan Tuhan tetapi masih terus ya memberontak dari niat yang Tuhan sudah tentukan itu. Mengalami banyak kesulitan. Saudara yang dikasih Tuhan. Kadang perut ikan itu seperti itu. Kenapa? Ya mungkin tanpa perut ikan ya seperti tadi Yunus. Masih dia jalan semaunya. Nah, kita berdoa kiranya tidak harus perut ikan. Amin. Tapi kalau sampai harus menghadapi proses, oke. Jangan kaget. Ya, hidup ini memang kadang-kadang ada yang mengejutkan. Tetapi kalau keterkejutan itu mengantar kita tersujud membangun mezbah. Seperti Yunus di dalam perut ikan. Mengucap syukur dan berjanji memenuhi, membayar nasarnya. Itu puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Mendengar suaraku domba. Aku mengenal dia dan domba-domba itu mengikut aku. Apa hasilnya kalau mengikut Tuhan Yesus? Ya, ayat bawahnya Pak 28 dan saya silakan semua tim pelayan mengambil tempat. Demikian firman 10 ayat Tuhan. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang percaya katakan amin. Modali hidup ini dengan dengar suara Tuhan, terus mengikuti dia, mengikuti langkahnya dia. Pasti jaminan Tuhan itu pasti. Sekali lagi pasti. Itu Tuhan dia mengatakan. Amin. Mari song leader singer. Kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Pak Gustiadi, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara saudara yang di posisi mau ke Tarsis. Padahal Tuhan suruh kemana saudaraku? Niniwe. Nah, cepat balik. Saya tidak harus dihadang perut ikan. Satu pujian mari kita nyanyikan bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Buatlah hati kami terarah kepadamu. Karena Kau selalu baik. Kau tidak pernah merancang jahat buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Peganglah tanganku Roh Ya Yesus, Kudus. nyanyi dengan sungguh-sungguh hati. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang
namanya. Sekali lagi, nyanyikan ini doa kita. Saya undang kita semua berdiri. Angkat kedua tanganmu sebagai rasa syukur, sekaligus penyerahanmu untuk dituntun Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, lambaikan tanganmu. Kudus, kudus Tuhan. Puji Tuhan, Engkau Roh Kudus di tengah kami. Haleluya. Nyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Roh Kudus yang ajaib dahsyat melingkupi setiap kami anak-anak. Yesus, Tuhan, Yesus, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memegangi tangan kami. Karena Engkau tahu kami memang sadar tidak sanggup jalan sendiri. Satu hal, beri kepekaan, kepenurutan buat kami untuk nurut akan Engkau. Untuk terus dituntun Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Karena orang-orang yang berjalan di dalam kekudusan Roh Kudus pasti tidak akan tersesat. Tuhan yang akan memimpin, menuntun kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak keturunan kami. Semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Terus melangkah dari waktu ke waktu. Di sepanjang tahun ini kami memulai dengan Tuhan. Bahkan kami juga akan mengakhiri dengan Tuhan pada ujung tahun, untuk melangkah lagi jika Tuhan berkenan di tahun-tahun selanjutnya. Terus kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memulai dengan Tuhan, selalu mengakhiri dengan Tuhan. Karena itu yang seharusnya kami kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semua satu persatu ke dalam tangan kuasa-Mu. Pelayan Tuhan semua, bahkan orang-orang yang akan menghisapkan diri melayani Tuhan di tahun ini, Engkau persiapkan, Engkau urapi, dan Engkau berikan hati kami semakin hari semakin sungguh-sungguh, semakin tulus, semakin suci niat kami. Sehingga dengan demikian di dalam hidup kami akan menikmati sentosa dan serba penuh kepastian yang dijanjikan Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti memberkati umat-Nya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam nama-Mu itu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara semua. Silakan duduk. Silakan. Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih Bapak Gembala untuk berkat firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan memberkati dan terus firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita akan persembahkan yang baik buat Tuhan. Kita akan pujikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Dengan sukacita katakan namanya Yesus. Saya undang Bapak, Ibu dan Saudara bangkit berdiri. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus yang menghibur hatiku. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang senantiasa menghiburkan kami. Tahun lalu, tahun ini, dan tahun seterusnya dalam kehidupan kami. Kau senantiasa menghibur dan beserta dengan kami semua. Olehnya kami tidak mau merasa takut dalam hidup ini, karena kami memiliki sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang ada dalam kehidupan kami di setiap musim hidup ini ya Tuhan. Olehnya Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai, Engkau melindungi Yunus, kami juga mau belajar untuk kami taat kepadamu ya Tuhan, sehingga kami tetap ada dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar. Kami yakin Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami berjalan di dalam ketaatan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan, dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang malam-malam hari ini sudah ambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan pelayanan kami sehingga semuanya memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, di penghujung ibadah ini, anak-anak-Mu juga memberikan korban syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga benda yang mati ini Engkau ubahkan menjadi sarana yang hidup untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami yakin pemeliharaan-Mu akan senantiasa berlaku buat kami semuanya, bahkan anak cucu orang benar. Tidak ada yang meminta-minta roti, namun semuanya dipelihara dan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan, Kau sertai perjalanan kami. Tuhan hantar kami tiba di tujuan yang selamat. Sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus hadir menjemput kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan berjabat tangan satu dengan yang lain. Shalom.